bilangan bulat. Yang ketiga, penjumlahan bilangan bulat. Yang keempat, pengurangan bilangan bulat. Dan nanti akan ada yang kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Tapi nanti ya di pertemuan berikutnya. Oke, sekarang teman-teman boleh simak video berikut ini. Oke, yang pertama, materi yang kita pelajari adalah bilangan bulat. Nanti kita akan membahas tentang membandingkan bilangan bulat, mengurutkan bilangan bulat, penjumlahan bilangan bulat, dan pengurangan bilangan bulat. Oke, bilangan bulat dapat digambarkan pada garis bilangan seperti berikut. Yang ke arah kanan itu bilangan bulat positif. Yang di tengah itu bilangan 0. Yang ke arah kiri itu bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang nilainya lebih dari 0. Sedangkan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang nilainya kurang dari 0. Oke, selanjutnya perhatikan garis bilangan di bawah ini ya. Semakin ke kanan akan semakin besar nilainya. Kalau semakin kiri akan semakin kecil nilainya. Oke, jadi kalau semakin ke kanan bilangan itu semakin besar. Kalau semakin ke kiri itu bilangannya semakin kecil. Bilangan bulat yang letaknya di sebelah kiri pada garis bilangan selalu lebih kecil dari bilangan di sebelah kanannya. Oke, selanjutnya pada perbandingan dua bilangan bulat digunakan tanda-tanda sebagai berikut. Tentunya teman-teman sudah tahu ya. Yang pertama itu adalah tanda lebih dari. Yang kedua itu adalah tanda kurang dari. Dan yang ketiga itu adalah tanda sama dengan. Perhatikan contohnya ya. 4 lebih dari 2. Itu artinya 4 lebih dari 2 karena 4 terletak di sebelah kanan 2 pada garis bilangan. Selanjutnya 1 kurang dari 5. Itu karena 1 letaknya di sebelah kiri 5 pada garis bilangan. Oke, contoh selanjutnya adalah negatif 2 lebih dari negatif 6. Itu karena negatif 2 letaknya di sebelah kanan negatif 6 pada garis bilangan. Selanjutnya, negatif 4 kurang dari 3. Karena negatif 4 letaknya di sebelah kiri 3 pada garis bilangan. Oke teman-teman, sekarang kita belajar mengurutkan bilangan bulat dari yang terkecil terlebih dahulu ya. Oke, sekarang urutkan bilangan 1, 6, 0, 5, 4, 2, 7, negatif 1, negatif 2, negatif 3, 3. Sekarang perhatikan garis bilangan berikut ya. Oke, yang bertanda panah merah itu menunjukkan di angka 7. Yang bertanda panah hitam itu menunjukkan di angka negatif 3. Jadi teman-teman, rentangan untuk mengurutkannya dari angka negatif 3 sampai angka 7 ya. Oke. Nah, dari situ dapat dilihat urutan dari yang terkecil adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke teman-teman, lanjut. Oke, selanjutnya mengurutkan bilangan bulat dari terbesar ke terkecil. Memiliki cara yang hampir mirip dengan mengurutkan dari terkecil sampai ke terbesar. Hanya saja urutannya dibalik ya. Urutan bilangan 1, 6, 0, 5, 4, 2, 7, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan 3. Nah, teman-teman bisa melihat slide sebelumnya ya.
dapat dilihat urutan dari yang terbesar adalah 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Hanya dibalik saja ya seperti yang tadi ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat. Yang pertama, bilangan bulat itu ada bilangan positif, 0, dan negatif. Kalau positif itu arahnya ke kanan ya. Kalau 0 diam saja di tempat. Kalau negatif itu arahnya ke kiri. Sekarang operasinya, jika ditambah dilanjutkan ya. Jika dikurang, diubah menjadi operasi tambah dengan lawannya. Nah, kemudian untuk hasil operasinya dilihat dari titik pangkal 1 sampai dengan ujung panah 2. Lihat bilangan di bawah mata panah. Ayo coba perhatikan. Hitunglah 2 tambah 3. Perhatikan panah pertama dari 0 sampai 2. Panah kedua dari angka 2 sampai angka 5. Nah, panah yang merah itu adalah hasilnya. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Hitung negatif 2 ditambah 3. Teman-teman perhatikan ya, tanda panah yang pertama itu yang dari angka 0 sampai negatif 2. Tanda panah yang kedua itu dari angka negatif 2 ke arah angka 1. Nah, yang tanda merah, yang tanda panah merah itu adalah hasilnya. Jadi, negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Oke, selanjutnya adalah hitung 2 dikurang 3. Nah, karena ini dikurang, jadi kita rubah operasinya menjadi tambah ya, dengan melakukan inverse-nya. Jadi, hitung 2 ditambah negatif 3. Itu sama saja ya nanti hasilnya ya. Oke, kita coba dengan anak panah. Anak panah pertama itu dari angka 0 sampai 2. Anak panah kedua dari angka 2 sampai negatif 1. Anak panah yang merah itu adalah hasilnya. Jadi 2 dikurang 3 sama dengan negatif 1. Nah, jadi pendekatan garis bilangan ini menggunakan kesepakatan bahwa yang pertama, operasi yang digunakan adalah operasi penjumlahan. Jika ditemui operasi pengurangan, maka teknisnya harus diubah terlebih dahulu menjadi operasi penjumlahan dengan lawannya atau inverse-nya. Operasi penjumlahan artinya dilanjutkan. Yang kedua, suku pertama merupakan titik yang pertama kali diletakkan pada garis bilangan atau sebagai titik pangkal anak panah. Kemudian baru dilanjutkan dengan suku kedua sesuai dengan jenis bilangannya. Jika suku kedua bilangan positif, gambar anak panah ke kanan sejauh besar bilangannya. Jika suku kedua bilangan negatif, gambar anak panah ke kiri sejauh besaran bilangannya. Oke, bagaimana dengan angka yang besar? Bisa dengan cara memperhatikan tanda positif dan negatif dari angka tersebut. Yang pertama, ada aturan untuk penjumlahan, yaitu jika angka positifnya lebih besar dari angka negatifnya, maka hasilnya akan positif. Lalu, angka besar dikurangi angka kecil. Yang kedua, jika angka negatifnya lebih besar dari angka positifnya, maka hasilnya akan negatif. Lalu, angka besar dikurangi angka kecil. Yang ketiga, jika kedua angkanya positif, hasilnya akan positif. Lalu kedua angkanya dijumlahkan. Yang keempat,
Jika kedua angkanya negatif, hasilnya akan negatif. Lalu kedua angkanya dijumlahkan. Selanjutnya di sini ada contoh untuk penjumlahan. Contoh yang pertama, 25 ditambah negatif 45 sama dengan negatif, di dalam kurungnya ada angka 45 dikurang 25 sama dengan negatif 20. Itu karena angka negatifnya lebih besar dari angka positifnya, maka pakai aturan 2. Jadi hasilnya masih negatif. Contoh kedua yaitu negatif 9 ditambah 12 sama dengan di dalam kurungnya ada angka 12 dikurang 9 sama dengan 3. Itu karena angka positifnya lebih besar dari angka negatifnya, maka pakai aturan 1 ya. Jadi hasilnya masih negatif. Nah, kalau yang ini untuk pengurangannya ya, pakai metode inverse. Operasi hitungnya menjadi ditambah. Contoh yang pertama, 38 dikurang 14 sama dengan 38 ditambah dalam kurung lawannya dari 14 sama dengan 38 ditambah negatif 14 sama dengan 24. Mengurangi 38 dengan 14 sama artinya dengan menambah 38 dengan lawan 14. Lawan dari 14 adalah negatif 14. Nah, contoh yang kedua yaitu 21 dikurang negatif 7 sama dengan 21 ditambah dalam kurung lawan dari negatif 7 sama dengan 21 ditambah 7 sama dengan 28. Oke teman-teman, mudah-mudahan paham semua ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bagaimana teman-teman? Sudah menyaksikan videonya? Oke, semoga teman-teman bisa mendapatkan pencerahan untuk mengerjakan soal-soal latihannya. Selamat mengerjakan, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum.